Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Fidelis Ildi. Di sini saya akan menjelaskan tentang morfem dan kata. Morf dan alomorf. Alprom ialah variasi morfem atau variasi bentuk. Variasi bentuk itu terjadi karena terjadinya proses fonologis. Alprom muncul terjadi tautan antara afiks dengan morfem bebas atau morfem setengah bebas. Contohnya ialah ber plus ajar sama dengan belajar, ber plus kerja sama dengan bekerja, mem plus bawa sama dengan membawa, ter plus anjur sama dengan terlanjur, dan juga per plus ajar sama dengan pelajar. Bentuk tunggal dan bentuk kompleks. Pengertian tentang bentuk dalam bahasa maksudnya ialah bentuk linguistik. Kata bentuk akhirnya lazim pula disebut dengan prom saja. Selanjutnya, linguistik dalam bahasa Indonesia ialah kesatuan yang mengandung arti baik secara leksikal maupun secara gramatikal. Kesatuan yang mengandung arti secara leksikal ialah kesatuan yang mengandung arti secara leksikal. Maksudnya ialah kesatuan yang mengandung arti seperti halnya pada arti kata dalam kamus. Sedangkan kesatuan yang mengandung arti secara gramatikal ialah kesatuan yang mengandung arti sebagai akibat adanya proses gramatikal. Contohnya ialah rumah, mengandung makna leksikal. Rumah ialah bangunan sebagai tempat tinggal, dan juga berumah, mengandung makna gramatikal sebagai akibat peristiwa gramatis, yakni meletakkannya ber pada kata rumah sehingga menimbulkan arti baru. Sebagai contoh, bentuk rumah hanya terdiri atas satu bentuk terkecil disebut sebagai bentuk tunggal, sedangkan bentuk berumah dan berumah-rumahan yang terjadi oleh beberapa bentuk terkecil disebut bentuk kompleks. Bentuk dasar atau kata dasar. Kata dasar ialah bentuk linguistik berupa kata asal maupun bentuk kompleks yang menjadi dasar bentukan bagi suatu bentuk kompleks. Berikut ini ialah contoh bentuk dasar. Yang pertama, kata dasar pakaian. Bentuk kompleks berpakaian. Keterangan unsurnya ber dan pakaian. Kata dasarnya bentuk kompleks. Dan juga makanan, kata dasarnya makanan, bentuk kompleks makanan. Keterangan unsurnya makanan dan an. Kata dasarnya bukan bentuk kompleks tetapi bentuk tunggal. Dan juga kata dasar manusia, bentuk kompleks kemanusiaan, dan juga keterangannya ber dan kemanusiaan. Kata dasarnya bentuk kompleks. Bentuk asal atau kata asal ialah bentuk linguistik yang paling kecil yang menjadi bagian daripada bentuk kompleks. Berbeda dengan bentuk dasar, bentuk hanya terdiri atas bentuk tunggal saja. Setelah mendapat afiks, barulah bentuk asal berubah menjadi bentuk kompleks. Selanjutnya, bentuk kompleks yang merupakan bentuk jadian dari bentuk asal tadi dapat dibentuk menjadi bentuk kompleks berikutnya. Deret morfologis. Deret morfologis dapat dipergunakan untuk melihat apakah sebuah kata tertentu merupakan bentuk dasar atau bentuk kompleks. Dengan deret morfologis dapat pula diketahui morfem terkait yang ikut membentuk suatu kata. Setelah morfem terkait dikeluarkan, maka tampaklah deretan kata yang mempunyai kesamaan bentuk dan arti. Jika sebuah kata dalam deretan morfologi hanya mempunyai persamaan bentuk, tetapi tidak mempunyai persamaan arti, maka kata tersebut bukan anggota dari kata lainnya dalam deretan morfologi tersebut. Sebagai contoh, angkatan, berangkat, terangkat, diangkat, dan mengangkat. Diduduki, menduduki, dudukan, penduduk, terduduk. Pakaian, berpakaian, memakai, dipakai, dan terpakai. Unsur dan unsur langsung. Suatu bentuk kompleks pasti terdiri atas morfem sebagai unsurnya. Unsur-unsur yang membentuk yang lebih besar dinamakan konsekuen. Bentuk pakaian terdiri atas dua morfem, yakni pakai dan an. Masing-masing unsur tadi sebagai konsekuen. Dalam bentuk berpakaian, unsur ber melekat pada pakaian, bukan unsur berpakaian dan an. Bukankah tidak ada bentuk berpakai? Sebelum mendapat unsur ber, telah ada lebih dahulu unsur pakaian. Bentuk pakaian juga dibentuk oleh unsur langsung pakai dan an. Atas dasar rincian itu, dapatlah dikatakan
pakai dan an adalah unsur langsung dari pakaian, tetapi bukan unsur langsung dari berpakaian. Unsur langsung berpakaian ialah ber dan pakai. Nosi dan fungsi afiks. Nosi adalah arti yang timbul sebagai akibat proses morfologi. Proses morfologi itu misalnya pada afiks, reduplifikasi, dan pemajemukan. Contohnya, nosi ber pada bersepeda ialah memakai atau mengendarai sepeda. Nosi ber pada berbaju ialah mengenakan. Afiks mempunyai fungsi dalam bentuk kata jadian atau bentuk kompleks. Fungsi afiks dalam proses morfologi dibedakan atas fungsi semantik dan fungsi morfem. Sebagai contoh, afiks ber pada kalimat menimbulkan fungsi semantik. Adik berbaju merah berarti memakai. Akar kata. Terbentuk suatu unsur yang lebih kecil yang disebut akar kata. Kata-kata dasar itu bukan asli. Sebagai contoh, kata yang mempunyai suku kata yang sama jika ditelaah lebih jauh terasa bahwa kata tersebut mengandung pengertian yang sama. Dengan demikian, kata-kata yang bersuku sama tersebut terasa berasal dari suatu unsur terkecil yang sama, yakni akar kata. Selanjutnya, coba perhatikan beberapa akar kata di bawah ini. Yang pertama, kata bangkit, ungkit, bukit, cungkit berasal dari kata kit yang dapat diartikan meninggi atau menjadikan tinggi. Yang kedua, kata abang, kembang, terbang, tumbang, kembang, sumbang, dan bimbang berasal dari kata bang yang dapat diartikan sebagai suatu yang besar. Pembentukan kata dasar. Peristiwa pembentukan kata dasar dengan melihat katanya dapat kita bedakan sebagai berikut. A. Pengulangan akar kata. Tun ditambah tun sama dengan tuntun. Luh ditambah luh sama dengan lulu. Yang B. Tambahan suku awal pada akar kata. Kem tambah bang sama dengan kembang. Tum ditambah bang sama dengan tumbang. C. Penggabungan antar akar kata. Ruk ditambah sak sama dengan rusak. Ruk sama dengan merusak. Sak sama dengan membinasakan. D. Mendapatkan tambahan awalan seperti a, i, u, k, se, ta pada akar kata. Contohnya, k ditambah bur sama dengan kabur, ta ditambah bur sama dengan tabur. Sekian dari saya, akhir kata saya ucapkan terima kasih.